Annyeong guys, film ini menceritakan tentang profesor sastra bernama Hakyu. Dia sedang mengalami skandal dan dipaksa pindah untuk pergi meninggalkan kota Seoul. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita polos. Perlahan namun pasti mereka pun berhubungan haram sehingga wanita itu hamil. Yuk check it out. 내가 아는 사람도 없는 곳에 숨고만 싶었다. Di awal terlihat seorang profesor yang menuju kota kecil bernama Hakyu. Dia terjerat kasus pelecehan sehingga diskor oleh kampusnya. Dia juga merupakan seorang penulis novel. Dia pun berpisah dengan istrinya yang depresi akan skandal itu. Mereka juga mempunyai seorang anak. Dia memutuskan untuk mengajar di sebuah kota kecil. Tanpa sengaja dia bertemu wanita, kita panggil saja Misun. Dia bekerja di sebuah tempat bermain. Esoknya terlihat Misun mengikuti kelasnya Hakyu. Terlihat dia seperti menyukai paman-paman buaya ini sehingga terbawa mimpi. Saat itu Hakyu kembali mendatangi Misun dan mereka makan malam bersama di sebuah restoran. Saat sedang asik bergibah, anaknya menelepon. Awalnya Hakyu berniat akan pulang, namun entah apa yang membuatnya berubah pikiran. Dan akhirnya mereka berciuman. Istrinya yang depresi menunggu kepulangan suaminya. Hari berlalu, mereka kembali bertemu. Mereka pun menaiki wahana kincir angin. Terlihat bapak buaya sangat nafsu melihatnya. Dia adalah cinta pertamanya Misun, hingga dia rela menyerahkan bodinya kepada bapak buaya. Perbuatan mereka dilihat oleh seorang kakek penjaga wahana itu, dan menimbulkan gosip hingga tanpa sengaja terdengar oleh ibunya Misun. Hakyu mengajaknya untuk berbelanja dan pergi untuk melukis wajah. Dia terlihat sangat bahagia. Dia juga memberikan sebuah sepatu Cinderella untuknya, dan disitulah dia kembali nafsu dan kembali bercocok tanam. Teman Hakyu menghubunginya dan akan memberikan sebuah kabar baik bahwa dirinya diterima kembali untuk mengajar di kampusnya dulu. Esoknya Misun datang ke rumahnya dan bilang bahwa dirinya sedang hamil. Dia yang merasa kaget membawanya untuk menggugurkan dede bayi. Dia pun meninggalkannya dan berjanji akan menghubunginya. Hubungan dirinya dan istrinya sedang tidak baik karena istrinya depresi dengan kelakuan suaminya yang suka selingkuh. Saat itu Misun menemuinya di kampus tempat dia mengajar, namun dia meminta Misun untuk pulang terlebih dahulu. Malamnya saat Misun memasak, dia melihat Hakyu di sana. Dia menemuinya dan belum mematikan kompor. Dia memberikan sejumlah uang kepada Misun dan memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Hal itu membuatnya marah dan sangat kecewa. Dia mendorongnya hingga Misun terjatuh dan dia melihat api di jendela rumahnya. Dia pergi menolong ibunya, namun si bapak buaya meninggalkan mereka dalam kobaran api. Dia pulang ke rumahnya dan menemukan istrinya yang sudah ke alam lain. 8 tahun berlalu, Hakyu sukses dengan penjualan novelnya. Dia hidup bersenang-senang dan kembali bermain wanita. Dia mulai mengalami masalah pada matanya dan memeriksakan matanya ke dokter. Dan dokter bilang ada masalah pada retinanya yang bisa menyebabkan dia mengalami kehilangan penglihatan. Bagus deh, Mimin suka biar dia nggak bisa lihat wanita lagi. Anaknya sekarang sudah tumbuh dewasa, kita panggil saja Sunwa. 옆집 언니네요. 근데 입술이 이게 뭐야? Penglihatannya semakin memburuk sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian Misun datang ke sana, ternyata dia still alive. Dan dia tidak menyadarinya karena matanya itu tidak bisa melihat. Dia sengaja berteman dengan Sunwa dan tinggal di sebelah rumahnya karena ingin membalas dendam. Dia menyamar sebagai Yijung dan dia meminta Sunwa agar mengizinkannya bermain ke rumahnya setiap hari karena dia menyukai novel ayahnya. Hari berlalu, Misun membawanya memeriksakan mata kepada dokter kenalannya Misun. Dan si dokter menyarankan agar dia segera dioperasi. Namun karena biaya yang mahal, Hakyu meminta Misun mengantarnya ke sebuah kasino. Dia berharap akan menang dan bisa melakukan operasi, akan tetapi bukannya menang, dia mengutang kepada bandarnya.
yang mana Misun sudah bersekongkol dengan Bandar itu. Beberapa hari kemudian Bandar datang ke rumahnya. Ternyata mereka sudah mengikuti Sunwa kemanapun dan membotonya, sehingga membuatnya takut pulang ke rumah. Dia pun pergi ke rumah Misun. Esoknya si Bandar kembali datang, mereka memberikan pilihan agar mengirimkan anaknya untuk dijual ke Jepang. Mereka akan memberikan uang untuk operasi matanya, akan tetapi dia menolaknya dan berkata dia akan menulis novel untuk membayar hutangnya. Namun di sana mereka memaksanya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Di sisi lain Sunwa diculik mereka, sebenarnya anaknya nggak salah apa-apa ya, jadi kasihan Mimin. Dia mulai cemas dengan anaknya yang tidak kunjung pulang. Sunwa yang tersadar sudah berada di sebuah kapal. Mereka bilang bahwa ayahnya yang sudah menjualnya, namun dia tidak mempercayainya. Lalu mereka menceritakan semuanya kepada Sunwa bahwa Misun yang sudah merencanakan semuanya. 6 bulan kemudian Misun masih tinggal bersama Hakyu. Saat dia meminta Misun untuk membantunya membersihkan diri, kemudian Misun bercerita tentang kisah yang dialaminya dulu. Waktu itu dia ditinggalkan oleh seorang laki-laki buaya darat, hingga membuat dianya kehilangan bayi dan juga ibunya. Hakyu pun sadar bahwa dia adalah Misun. Saat Misun melampiaskan amarahnya, Hakyu memeluknya penuh nafsu. 당신이 봤어? Saat mereka berjalan bersama, seketika Misun kaget dengan kemunculan Sunwa. Saat di rumah, dia bilang kepada Misun bagaimana dia bisa menjadi seperti ini dan bisa kembali lagi. Dia bertemu dengan seorang kakek tua yang baik. Dia selalu memberinya uang sehingga dia bisa membayar hutang ayahnya. Dokter kenalannya menelepon Misun dan memintanya untuk datang. Saat tiba di klinik, di sana sudah hancur dan dia tidak bisa menemukan dokternya. Dia kaget saat melihat Sunwa di sana dan mengatakan dia sudah tahu bahwa Misun sudah bersekongkol dengan dokter itu, dan parahnya si Bandar sekarang berpihak kepada Sunwa. Dia memintanya untuk terakhir kali bertemu dengan Hakyu. Tentu saja ayahku akan melihatmu, tetapi dengan matamu. Di sini Misun berkata tidak bisa bersama dengannya lagi. Hakyu juga meminta maaf dan meminta kesempatan lagi dan akan memulai dari awal. Namun tiba-tiba mereka dibius secara paksa. Sunwa membalas dendam kepada Misun dengan mendonorkan matanya untuk si ayah. Pada akhirnya Hakyu kembali melihat dan Misun menjadi buta. Namun Hakyu tidak meninggalkannya dan mereka tetap hidup bersama. Dan film pun tamat.